Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Asmania dari kelas 3B Program Studi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Syarifuddin Wonorejo Gunung Gajang Lumajang. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi teori belajar kognitivisme dan humanisme. Pada mata kuliah model dan strategi belajar mengajar yang diampu oleh dosen mampu yakni Dr. Ahmad Ihwanul Mutakin MPD. Ini kelanjutan dari teori-teori pada sebelumnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang materi teori belajar kognitivisme dulu ya. Ini merupakan lanjutan dari teori-teori yang telah saya presentasikan sebelumnya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teori belajar kognitivisme ini? Kognitif sama kognitivisme ini sama. Nah, teori belajar kognitivisme adalah teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Ini lebih mementingkan prosesnya daripada hasilnya, begitu. Pada implementasi proses belajar mengajar di sekolah, bentuk penerapan teori kognitif adalah guru ketika menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik serta memberi ruang bagi mereka untuk saling berbicara serta diskusi dengan teman-temannya. Dan guru bisa mendorong siswa untuk berdiskusi terhadap materi yang telah disampaikan. Juga minta siswa untuk memberikan ide apa pendapat yang mereka miliki dan hal-hal lainnya yang membuat siswa terus bergerak dan menggunakan logikanya dalam belajar. Nah, seperti contoh di samping tersebut ya. Di contoh itu, guru itu menggambarkan sebuah kayak bentuk ini kayak kelas ini ya. Nah, jadi siswa itu ditanya oleh guru tentang materi tersebut, lalu siswa itu rebutan untuk menjawabnya. Itu sudah menandakan tentang teori belajar kognitif. Jadi siswa itu bisa aktif dalam pembelajaran tersebut seperti itu. Next. Pendapat tokoh-tokoh dari teori kognitivisme. Dari tokoh Jerome Bruner. Nah, menurut Jerome Bruner tentang teori kognitivisme ini, bahwa teori belajar kognitivisme adalah teori belajar yang menjelaskan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi atau pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan-tujuannya. Nah, jadi setiap pendapat para ahli emang beda-beda terhadap teori-teori. Selanjutnya dari tokoh David Ausubel tentang teori belajar kognitivisme. Nah, menurut David Ausubel ini tentang teori kognitivisme itu dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi. Pada dimensi yang pertama berhubungan dengan cara informasi atau materi pembelajaran yang disajikan pada siswa melalui penerimaan atau penemuan. Nah, ini ada hubungannya ya kayak kimia seperti itu. Dimensi kedua menyangkut cara bagaimana siswa dapat mengaitkan informasi itu pada struktur kognitif yang telah ada. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu berikut ini kekurangan dan kelebihan dari teori belajar kognitivisme. Dari kelebihan teori belajar kognitif atau kognitivisme ini, yang pertama yaitu memudahkan siswa untuk memahami materi belajar. Jadi tenaga pendidik itu kalau menerapkan tentang teori belajar kognitivisme ini, itu mempermudah siswa memahami materi belajarnya. Jadi siswa itu lebih paham.
mudah paham seperti itu. Dan yang kedua, siswa menjadi mandiri dan lebih kreatif. Jadi siswa itu pada teori belajar kognitivisme ini lebih mandiri terhadap hal-hal dan juga terhadap kreatifannya seperti itu. Sedangkan kekurangan dari teori belajar kognitif ini atau kognitivisme, yang pertama, teori yang belum bisa digunakan pada semua tingkat pendidikan. Jadi teori yang belum bisa ini, teori yang kognitif ini belum bisa ya digunakan pada semua tingkat pendidikan. Jadi tidak semuanya seperti itu. Yang kedua, pada pendidikan tingkat lanjut, teori ini susah diterapkan. Mungkin karena menurut saya teori ini mungkin dari awal dulu, kayak jenjang TK PAUD seperti itu. Ngapain? Nah, di sini kita akan bahas teori selanjutnya, yaitu teori belajar humanisme. Maaf ya, itu di atas humanisme, tapi yang benar itu teori humanisme. Apa sih yang dimaksud dengan teori belajar humanisme? Teori belajar humanisme ini adalah sebuah teori yang memanusiakan manusia. Nyambung nggak ya? Memanusiakan manusia seperti itu. Jadi sudah jadi manusia, tapi itu masih dimanusiakan, di mana seorang individu, dalam hal ini peserta didik, dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Jadi ini berpikir lebih mendalam bahwa manusia itu lebih menjadi manusia jika manusia itu tahu bahwa jati dirinya itu seperti apa, seperti itu. Kayak contohnya manusia, seseorang itu tidak tahu apa bakatnya itu apa, seperti itu. Kalau dia tahu bakatnya itu seperti apa, terus jati dirinya itu apa, seperti itu, dia itu bisa sudah dikatakan dengan memanusiakan manusia, seperti itu. Menurut saya seperti itu. Terus contoh mengaplikasikan teori belajar humanistik ini, yaitu memperhatikan dan memberikan motivasi ini dorongan ya, belajar peserta didik, dan memberikan penjelasan kembali apabila ada peserta didik yang belum paham, serta mampu memahami karakter dari setiap peserta didiknya. Nah, dalam mengaplikasikan atau menerapkannya, teori belajar humanistik ini harus seperti ini, seperti keterangan yang ada. Memperhatikan dan memberikan dorongan motivasi belajar pada peserta didik, sehingga peserta didik itu lebih semangat terhadap belajarnya. Serta tenaga pendidik itu harus bisa memahami karakter dari setiap peserta didiknya. Guru itu harus begitu memang. Selanjutnya yaitu penerapan teori humanisme dalam pembelajaran. Nah, ini dalam pembelajaran ya, contohnya kayak gambar di sampingnya itu guru, sebelumnya ya kita bahas, guru dapat memberikan reward kepada peserta didik yang telah berhasil melakukan suatu hal, agar peserta didik tersebut semakin semangat dan termotivasi dalam pelajaran. Nah, contohnya ini kayak gambar di samping. Ketika guru itu seumpamanya memberikan teka-teki seperti itu ya, contohnya teka-teki itu tentang apa sebenarnya, sebutkan rukun iman gitu ya. Terus setelah itu siapa nanti yang guru itu bilang, siapa yang nanti bisa saya kasih hadiah begitu. Jadi semua peserta didiknya itu semangat terhadap teka-teki tersebut, seperti itu. Nah, itu bisa masuk dalam teori penerapan humanisme ini, teori belajar humanisme dalam pembelajaran ini. Selanjutnya
berikut pendapat tokoh-tokoh dari teori humanisme. Ini tokoh Abraham Maslow. Ini gambarnya ya, fotonya. Pendapat tentang teori humanisme ini, ini salah ketik ya. Humanisme ini menurut tokoh Abraham Maslow ini merupakan pandangannya tentang modern. Menurutnya itu setiap individu akan berusaha dan berupaya untuk memenuhi kebutuhan hierarkis dalam hidupnya. Dorongan untuk menuju ke arah yang lebih baik sangat diperlukan dalam ini. Hierarki ini bertahap ya. Kayak dari atas biasanya ya. Kalau nggak salah ini dari atas. Itu urut ke bawah. Itu dari atas itu kecil, semakin ke bawah, ke bawah, ke bawah, itu semakin besar. Itu dalam hal apapun. Kayak dalam hal berpikir seperti itu. Selanjutnya menurut tokoh Arthur Scoggin menurut Arthur Scoggin tentang teori belajar humanisme ini, Arthur Combs ini berpendapat bahwa belajar itu merupakan kegiatan yang bisa dilakukan di mana saja dan menghasilkan sesuatu bagi dirinya. Pada kegiatan belajar, seseorang bahkan guru tidak boleh memaksakan sesuatu hal yang tidak disukai oleh individu yang bersangkutan. Jadi semuanya seorang guru itu memberikan tugas apa seperti itu kepada muridnya. Terus murid itu tidak suka terhadap, muridnya sudah banyak yang tidak suka terhadap tugas tersebut. Jadi ya sudah, jangan dikasih tugas begitu aja, cari yang lain seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu berikut ini kekurangan dan kelebihan dari teori belajar humanisme. Nah, dari kelebihannya dulu ya. Kelebihan teori belajar humanistik sama, antara humanistik dengan humanisme itu sama ya. Maaf, ini ketambahan huruf jadi humanisme. Sebenarnya itu humanisme. Yang pertama yaitu tingkat keberhasilan atau indikator penilaian dari teori belajar ini adalah murid merasa lebih senang dalam belajar dan terjadi perubahan terhadap tingkah laku dan pola pikir bukan karena paksaan atau keinginan sendiri. Yang poin kedua, jika proses belajar mengajar mengutamakan pembentukan kepribadian, perubahan tingkah laku dan hati nurani, maka teori belajar humanistik ini sangat sesuai. Yang poin ketiga itu, dengan teori belajar humanistik ini, murid diharapkan menjadi manusia yang bisa mengatur dirinya sendiri dan menjadi pribadi yang tidak terikat oleh pendapat orang lain tanpa harus merugikan atau mengambil hak-hak orang lain. Sedangkan kekurangan teori belajar humanistik ini, kekurangan yang ada pada teori belajar humanistik berada pada murid. Maksudnya itu murid tidak mau mengerti akan potensi dirinya, maka murid itu tertinggal dalam proses belajar mengajarnya. Itu kekurangan dari teori belajar humanistik. Nah, menurut pendapat saya tentang kelebihan-kelebihan di sini yaitu dapat dijelaskan ya. Yang pertama ini keberhasilan atau indikatornya itu tingkat keberhasilan siswa itu dari teori belajar adalah murid itu merasa lebih senang dalam pembelajaran tersebut, sehingga itu bisa berubah semuanya ya, kayak bisa merubah tingkah lakunya, pola pikirnya seperti itu. Sebenarnya guru itu menjelaskan tentang materi akidah. Itu kan membahas tentang kalam ya, Allah seperti itu. Nah, di situ itu sudah mulai berpikir kayak tentang sholat itu. Sholat itu hukumnya wajib. Jika tidak dilakukan maka itu berdosa. Itu sudah tahu antara terhadap pola pikir siswa tersebut. Siswa itu berpikir, oh jadi kalau
tidak sholat itu berarti berdosa seperti itu. Kita tahu mana buruk baiknya suatu perbuatan, itu tahu. Itu sudah merupakan keinginannya sendiri, bukan karena paksaan. Sehingga dari pembelajaran tersebut siswa itu sudah berubah pola pikirnya seperti itu. Terus teori belajar humanistik ini sangat sesuai jika dalam proses belajar mengajarnya itu mengutamakan pembentukan kepribadian, perubahan tingkah laku dan hati nurani seperti itu. Itu sangat sesuai jika ketiga tersebut itu dilakukan. Jika ketiga pembentukan ini tersebut ini itu dilakukan secara optimal atau sudah emang terproses begitu. Yang terakhir ini, Noah itu diharapkan menjadi manusia yang bisa mengatur dirinya sendiri. Jadi sudah bisa ya menggali jati dirinya, bahwa sudah tahu jati dirinya itu seperti apa, seperti itu. Dan teguh pendirian, tidak mudah berpengaruh orang lain. Dan kekurangannya itu murid itu tidak bisa mengerti akan potensi dirinya seperti itu. Maka murid itu tertinggal dalam proses belajar mengajarnya karena murid itu tidak tahu potensi dirinya. Nah, karena itu sudah tertinggal dalam proses belajar mengajarnya seperti itu ya. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan mengenai 4 teori belajar. Kok bisa 4? Betul, 4. Yang saya terangkan ini di dalam video ini hanya 2. Yang 2-nya itu sebelumnya sudah saya terangkan di video yang lain seperti itu. Dalam proses pembelajaran yang namanya teori belajar, yang dimana setiap teori belajar tersebut dapat membantu guru atau pendidik untuk mendidik dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid dan peserta didik. Namun, ada beberapa guru yang lebih suka mengajar berdasarkan pengalaman saat belajar. Maksudnya itu dalam berbagai kasus, guru itu sudah menemukan cara jitu untuk mendidik dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya tanpa harus mengetahui teori belajar. Jadi sudah mempunyai prinsip sendiri. Seorang guru itu salah satunya itu sudah memang tidak semuanya itu sama begitu. Dan setiap teori belajar punya kelebihan dan kekurangan. Jadi setiap guru itu atau pendidik sebaiknya mencari teori belajar yang sesuai dengan karakter dari setiap murid. Lebih dijelaskan lagi ya, bahwa guru itu emang harus tahu terhadap karakter peserta didiknya itu. Nah, dengan pemilihan teori yang benar, maka proses pembelajaran akan lebih maksimal dan hasil yang didapatkan dari proses berdampak baik bagi murid atau peserta didik. Nah, jadi menurut saya itu sebagai tenaga pendidik itu harus tahu terhadap kesemuanya peserta didiknya, itu harus tahu karakternya bagaimana, kemampuannya bagaimana, seperti itu. Jadi dari hal itu guru itu bisa milih teori mana yang cocok untuk siswa tersebut, seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan, yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.